Perjalanan kembara paranormal ke lokasi bambu mistik. Sila ikuti terus guys, dan sila subscribe terlebih dahulu, dan jangan lupa tekan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum saya masuk kepada bab bambu mistik, saya ceritakan dulu sedikit filosofi tentang bambu. Pertumbuhan bambu adalah paling lambat kerana fokus pertumbuhannya bermula dari akarnya, mengambil masa 2 hingga 3 tahun, barulah kemudian tumbuh batangnya. Pohon bambu terlebih dahulu menguatkan asas atau pondasinya agar bisa menampung ketinggian bambu tersebut, sehingga bambu bisa mencapai berpuluh-puluh meter tingginya. Maka proses pertumbuhan bambu itu mengandung arti filosofi buat manusia, yaitu betapa pentingnya pondasi yang kuat agar bisa kita meraih kejayaan yang lebih tinggi di sisi Allah. Begitu jua iman. Kuatnya iman kita apabila ada asas pondasi yang kukuh dalam beragama. Walaupun latar belakang bambu itu adalah rumput, tetapi ia bisa berkembang lebih besar dan tinggi berbanding dengan rumput lain. Begitu juga manusia. Latar belakang bukanlah penentu kejayaan, melainkan bagaimana upaya kita mendayagunakan akal kita untuk maju atau sukses ke hadapan. Pohon bambu juga mengajarkan kita tentang fleksibel. Kita lihat bambu itu, apabila ditiup angin kencang, dia tidak akan patah kerana batangnya fleksibel. Maka sepatutnya begitu jualah manusia apabila menghadapi musibah atau masalah yang berat, seharusnya tidak patah hatinya. Jiwa, minda dan hatinya harus memiliki sifat fleksibel atau kelenturan, agar nanti tahan bantingan dari segala masalah-masalah, dari segala musibah. Tidak ada jalan singkat mau naik ke atas. Seperti mana kita naik tangga, kita kena bermula dari bawah. Dan yang penting, asas pondasi itulah yang kita kena kuatkan terlebih dahulu. Bambu adalah ciptaan Allah jua, dan di sisi filosofi pertumbuhan bambu, inilah wujud energi alam dengan kudrat dan iradat Allah jua semata-mata, yang mana kita bisa ambil manfaatnya dalam kehidupan kita. Apa-apa pun, semuanya itu kita kembalikan jua pada hak kudrat dan iradat Allah jua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh guys. Disinilah keberadaan saya menemui bambu dampit tersebut, yang mana terlebih dahulu saya telah diberi mimpi, dan keesokan paginya saya ke tempat ini dan saya menemui bambu dampit. Bambu dampit ini adalah asbab untuk merukunkan rumah tangga, yang biasanya orang yang beristri lebih daripada satu. Di sini adalah keberadaan saya menemui bambu mistik Lam Jalallah. Betul-betul dia di sini. Di sini. Nah, dia cuma satu saja bambu itu. Dia terlindung dengan semak samun. Dia tidak kelihatan. Namun dengan izin Allah, dengan kita menggunakan mendeteksi secara gaib, kita mendapat petunjuk adanya bambu mistik di sini. Dan kegunaan adalah sebagai asbab untuk perisai gaib, dan jikalau diserang santet akan terpantal
kembali kepada penyerangnya. Perjalanannya agak jauh juga. Itulah kita kena buat juga hiking. Sebab itulah kita namakan gembara paranormal. Karena kita perlu mengembara untuk menyibak sesuatu perkara mistik di satu kawasan, di satu lokasi yang agak jauh masuk di dalam hutan. Kita biasanya mengembara masuk ke hutan ini, di tempat ini saya lebih suka bersendirian saja. Sebab bila kita bersendirian kita lebih tenang untuk berjalan, karena tidak perlu kita memerhatikan siapa-siapa dan kita lebih fokus pada perjalanan kita. Dan juga saya juga sering bersendirian duduk malam-malam di tempat-tempat seperti begini. Di tempat inilah guys, kita telah menemui bambu mistik Junjung Darjat di tempat ini, di kawasan ini. Sebenarnya kita cari bambu mistik itu menggunakan deteksi atau scan guide kita menggunakan. Dan karena kita mengetahui asli penjaga bambu ini, jadi lebih senang sebab kita ada talian guide-nya. Setelah menggunakan deteksi gaib, di sini ada satu bambu mistik yang dipanggil bambu petuk tumpang sari. Ini dia bambu petuk tumpang sari. Tengok nih. Ini. Ini dia punya ini. Dia sama ini dia. Dia nih. Nampak nih. Dia berjumpa. Ini dengan nih berjumpa. Nama kegunaan bambu petuk tumpang sari ini, dia adalah sebagai asbab untuk mendatangkan rezeki, melancarkan usaha, pelaris usaha, penarik kekayaan dan juga keselamatan. Tapi itu semua asbab sahaja. Sebenarnya selepas kita mengambilnya, kita perlu kita mengolahnya. Maksudnya kita mengolah, yaitu kita mohon kepada penciptanya, yaitu Allah Ta'ala. Bambu lawang sewu atau tong-tong sewu saya dapat di sini. Sekarang ini masih ada satu di sini, cuma saya tak ambil. Itu saya zoom. Itu dia guys. Nampak? Itu dia. Tuh. Tuh yang ada pintu-pintu, ada bolong-bolong. Ini asli, bukan manusia yang buat. Bukan juga binatang buat, memang asli. Dia di tempat tinggi tuh. Di tempat yang tinggi. Di situ. Tong-tong sewu ini dia sebagai asbab menarik energi positif dari alam, juga
Biasanya paranormal menyimpan benda-benda mistik di lubang-lubang di pintu-pintu bambu mistik lawang sewa tersebut, seperti cincin, azimat, tasbih, dan macam-macam lagi, dan mustika-mustika, supaya energi gaibnya lebih bertambah, dan dia juga untuk melancarkan usaha-usaha. Kayu nih guys, kalau dilihat ada yang menumpang di sini. Ada makhluk yang menumpang di sini, makhluk halus. Tapi itu kita biarkan saja. Yang penting dia tak kacau kita dan kita jangan kacau dia. Nah, begitu saja. Perjalanan ini mencabar juga guys. Nah, jadi walaupun ini bulan puasa, alhamdulillah tak ada masalah. Sebab kita sudah dengan izin Allah, kita sudah biasa melakukan kembara ini. Jadi kita sudah tak terasa haus ataupun lapar. InsyaAllah semua itu atas izin dan kehendak Allah juga semata-mata. Di sini kita ada dapat satu bambu mistik, yaitu bambu buntet. Bambu buntet ini dia tak ada lubang. Dia cuma di dalam dia semua mampat, semua ada berisi. Di sini kalau ikut logiknya, di sini tak ada bambu, guys. Dia tak ada bambu. Tapi benda itu ada di sini. Dia adalah boleh dikatakan pemberian dari gaib, dari alam gaib. Karena kita juga sering bersilaturahim di sini. Kita sering melakukan aktiviti bertafakur di dekat dengan kawasan ini. Jadi itu biasanya kebiasaan apabila kita rajin bersilaturahim ke satu tempat, maka biasanya gaib-gaib tanpa diminta akan memberikan kita hadiah berbentuk benda-benda mistik. Assalamualaikum guys. Bambu mistik buntet ini kegunaan dia sebagai asbab penolak maling yang coba masuk ke dalam rumah kita atau usaha kita, dan juga penolak orang yang mau berniat jahat, seperti berniat mau membunuh kita. Apabila dia ke tempat kita, dia tidak akan menemui jalan ke rumah kita. Dan juga dia sebagai penolak santet. Maksudnya santet, apapun jenis santet, akan tertolak kembali kepada penghantarnya. Disinilah tempat keberadaan bambu buntet mistik itu. Sebenarnya guys, saya memiliki bermacam-macam bambu mistik. Cuma yang lain itu tak dapat saya beri tengok, sebab itu mengikut daripada penjaga gaib. Bambu mistik tersebut tak boleh kita bagi tengok sama orang lain. Kecuali yang saya tunjukkan dalam video-video itu insya-Allah diizinkan. Di atas sini guys, saya mendapat bambu mistik petuk langkah di atas, kena naik lagi, kena naik bukit ni lagi guys, atas sana. Di situ saya menemui dengan petunjuk-petunjuk gaib adanya bambu petuk langkah. Kegunaan bambu petuk langkah ini sebagai asbab untuk membangkitkan atau menajamkan ilmu kanuragan yang kita amalkan, dan juga sebagai
menghadirkan perisai-perisai kekebalan.